Habib Muhammad Mauladawi mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Coba yuk, coba terbang satu-satu. Disuruh terbang satu-satu. Terbang satu-satu. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak salah Habib Abdurrahman Segaf. Diri Abdurrahman, terbang. Gal marhaba. Takut anu bang. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol. Dus. Kemudian kata Habib Muhammad Mauladawi, ngerusak gitu. Turun. Tapi ya nggak ngomong rusak, nggak tambahan dari saya. Dus ditembus, kemudian turun, cukup yuk, ngerusak atap kamu ini. Kemudian kata Habib Abdurrahman Segaf, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama abahku, langit itu aku tembus. Beberapa aulia wassalihin disuruh masuk surga, dia nggak mau. Dia hampiri neraka. Saya masih punya teman ada di dalam api neraka. Dia bilang, neraka, keluarkan teman-teman saya, orang-orang yang dekat sama saya. Kalau enggak, saya masuk, nggak tanggung kalau padam neraka. Wali masuk ke kota Tarim, yang wali, subhanallah, Allah berikan keagungan daripada karomah mereka sampai memberhentikan matahari. Matahari itu dibuat berhenti agak lama asarnya. Kemudian ada perempuan kota Tarim keluar dari jendela yang mengatakan, "Gal ya fulan, fakka syams." Lepaskan itu yang namanya mataharinya, kita lagi puasa ahli Tarim, nanti kelamaan ini puasanya, lepaskan. Subhanallah, ini wali langsung tahu dilepaskan sehingga subhanallah. Namanya Habib Muhammad bin Idrus yang di Surabaya itu, Pak. Iya, dulu, zaman dulu itu belum ada live streaming ya, baru aja ada live streaming ini. Dulu nggak ada, tapi beliau bisa live streaming dengan langsung dan disaksikan murid-muridnya. Karena apa? Karena ta'alluq. Beliau ada di Surabaya, gurunya ada di Hadramut. Setiap hari Minggu, Ahad pagi, beliau ikut madros. Gimana ngikutnya? Buka jendela langsung live, Pak. Beliau tinggal buka jendela, Pak, Habib Muhammad bin Idrus, ya, langsung ya melihat daripada madrosnya Habib Ali Habsyi, para hadirin. Karena apa? Karena ta'alluq, ikatan dengan orang soleh. Dan siapa guru-guru kita yang kita punya hubungan dengan dia, para hadirin, ya. Dan dikatakan oleh Sayyidina Al-Idrus Al-Akbar, beliau mengatakan bahwa sahibut ta'alluq wa in ba'ad, orang yang punya hubungan dengan orang soleh walaupun dia jauh tetap tersambungkan, para hadirin, ya, tetap disambungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca kitab zaman dulu nggak ada lampu. Dari mana pencahayaannya? Dari jarinya. Jadi jarinya kayak senter. Masya Allah, kayak senter. Ketuk pintunya oleh Al Habib Ahmad bin Muhammad, disuruh naik. Begitu Habib Muhammad naik, jarinya mati. Siapa kamu? Ahmad bin Muhammad Al Habsyi. Lampu, kayak lampu Aladin begitu kalau kata kita deh. Kayak semacam lampu begitu. Ini lampu ada khadamnya ya Habib. Antum kapan perlu panggil khadam ini, dia nurut sama antum. Dia nurut sama yang megang lampu ini. Ini hadiah buat antum dari anak-anak rasa umurnya nggak lama lagi. Meninggal, dibawa. Ini lampu dibawa, dites sama nih Habib. Masih di Mekah nih. Dites, suruh keluar. Keluar ini jin. Jadi kayak Aladin tuh emang ada kayak Aladin gitu. Ya. Jin nurut. Dia bilang, "Syuf, yal jan, hey wahai jin, ana mau minta permintaan, ente bisa gak?" "Insya Allah," kata dia, "saya akan kabulin." "Minta apa antum?" Dia mau tes yang paling, dan jin ini punya kemampuan yang dahsyat ya, orang-orang yang tahu jin pasti tahu itu. Dia bilang, "Tolong bawakan ana satu peti harta karun Persia yang ada di lautan Persia." Coba itu bisa. Ini akhirnya jin ini datangin satu peti dari Persia, masih basah nih peti ini. Karena kehidupan jin itu di atas hampa udara. Ini dunia, ini hampa udara. Maka ketika jin-jin itu trans untuk ke bumi ini, dia menggunakan satu peralatan, melingkari dahulu bagaimana hampa udara ini katut sampai kepada titik poros bumi, baru diluncurkan masuk ke bumi ini. Pasti dia mempunyai UFO atau piring terbang paling tidak. Itu diantaranya. Dari jin-jin itu sendiri, yang muslim, mukmin, yang waliullah banyak sekali, jangan dikira tidak. Yang ahli yaqdatan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali. Itu luar biasanya jin.
dan dia jalan 1 meter, orang yang 1 meter dari jin ini bisa jatuh kena magnetnya. Sebab yang satu tidak mempunyai daya tarik bumi, yang satu mempunyai daya tarik bumi. Itu wafat meninggal dunia 70 tahun kemudian, itu di Zambal itu pemakaman terbatas, sehingga kebetulan jadi kalau orang sudah lama dimakamkan itu digali kuburannya ditimpa dengan jenazah mayat yang lain. Nah ini ada satu orang meninggal dunia, tempatnya terbatas, kebetulan gilirannya makamnya Al-Habib Musyayikh untuk ditempati oleh mayat yang lain. Datang 2 penggali kubur, digali kuburannya, saat dibuka tuh papan penutupnya, nggak taunya ngelihat di dalam lubang kubur Al-Habib Musyayikh lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Nengok ke atas pada tukang, diam, jangan bilang siapa-siapa, tutup lagi, di tempat masih kepake, cari lubang yang lain. Jangan bilang siapa-siapa, kalas. Subhanallah. Wali Allah Ta'ala lagi matinya mereka itu hidup. Ketika mau dibungkus kafan, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar ngambil kesempatan, di masa hidupmu wahai mertua, engkau tidak mau dicium tangannya. Sekarang di masa engkau wafat, saya akan cium tanganmu. Ketika mau diambil tangannya, subhanallah, beliau langsung mengangkat tangannya, padahal beliau sudah meninggal. Karena kenapa? Adabnya dengan mantunya, karena mantunya juga apa? Termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah, sehingga malulah seorang mertua dicium tangannya oleh siapa? Oleh menantunya. Masya Allah. Keramatnya wali itu luar biasa. Dulu saya teringat, ya, orang tua saya cerita ini, satu mobil dengan Habib Soleh Tanggul. Kemudian di tengah perjalanan, mobilnya itu apa? Habis bensinnya. Kalau kita habis bensin kemana? SPBU, betul? Kemana? SPBU. Tapi kalau orang soleh, karena kenapa? Selalu bersandar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, perginya kemana? Perginya ke masjid, ambil air, bukan ambil bensin. Ya, kerannya masjid diambil secukupnya, isi mobilnya itu dengan apa? Isi mobilnya dengan air. Syekh Abu Bakar bin Salim ini dikatakan waktu kakeknya masih bujangan, beliau pernah nolong kakeknya, padahal beliau belum dilahirkan, tapi ruhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Habib Umar Muhdhar ini, ya Allah, kewaliannya sangat hebat, sampai namanya bisa dibuat mainan. Kenapa bisa dibuat mainan? Kalau kita di Indonesia, anak TK mainnya perusutan, ya kan? Terus kalau anak sini nggak naik ke atas loteng, teriak, ya Umar Muhdhar, buk, sakit nggak apa-apa. Berkat manggil nama Umar Muhdhar, nggak ada yang bekah, nggak ada yang luka, naik lagi. Ya Umar Muhdhar, buk, naik lagi. Perusutannya pakai namanya Umar Muhdhar. Karena seperti yang kita katakan tadi, beliau termasuk sahibul darat, orang yang paling cepat kalau dipanggil. Tadi Habib Ali sahibul darat, juga Habib Umar Muhdhar. Dan beliau juga Habib Umar Muhdhar ini, kita singkat aja, beliau sangat istimewa. Kenapa? Fi nafasil wahid, dalam satu nafas. Satu apa? Alaf min ya latif. Jangan dicoba, nggak pulang semua nanti. Satu nafas ya latif 1000. Ya latif, ya latif. Nyobanya nanti kalau sudah makan. Sekarang 10 pingsan semua. Rahman As-Segaf yang wali besar berbicara tentang maqam. Ketika ditanyalah oleh orang sekitarnya, mana lebih afdal, Faqih al-Muqaddam atau Syekh Abdul Qadir Jilani? Syekh Abdul Qadir Jilani ashhar min al-faqih fi dunya. Syekh Abdul Qadir Jilani lebih masyhur, lebih terkenal daripada Faqih al-Muqaddam di dunia. Faqih al-Muqaddam ashhar min al-Jilani fil barzah. Tapi Faqih al-Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jilani di alam barzah. Memang terbukti Syekh Abdul Qadir Jilani terkenal di dunia ini, melebihi Faqih al-Muqaddam terkenalnya. Maqam wallahu a'lam. Terkenalnya lebih terkenal Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani. Di mana-mana manaqib Syekh Abdul Jilani, tapi manaqib Faqih al-Muqaddam jarang kita baca. Tapi di barzah kata Abdul Segaf, Faqih al-Muqaddam lebih terkenal daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Dulu ada kisah di sini, ada orang yang mau menziarahi makam orang tuanya atau makam gurunya ya. Dia ini tidak ke makam Faqih al-Muqaddam dulu. Kemudian apa yang terjadi? Tiba-tiba ada 2 orang datang ke dia. 2 orang datang ke dia,
Kemudian berkata, zuru Faqih Muqaddam awalan. Ziarahlah kamu ke makam Faqih Muqaddam awalan. Karena apa? Karena dia adalah sahibul maqam. Terus orang ini bertanya, kalian siapa? Tanya kepada dua orang tadi, kalian ini sebenarnya siapa? Dijawab, saya adalah Abu Bakar dan saya adalah Umar. Akhirnya apa? Akhirnya mereka dua orang ini keluar, kemudian jadi burung. Cerita ini terkenal, kemudian jadi burung, akhirnya terbang ke udara. Itu salah satu kita kalau ziarah ke sini, kita ziarah dulu ke makamnya Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Di sini dulu ada musola ya. Di sini ada musola. Kemudian di sini ada sumur dulu. Sumur itu dinamakan sumur obat. Begitu ya Habib Tahir ya. Habib Ja'far bin Syekhan ikut. Sahih kita Habib. Di sini ada sumur. Sumur ini sumur obat. Nanti setelah insya Allah dengan izin Allah renovasi masjid ini, tepat di dekat salon itu insya Allah ada sumur. Sumur itu sumur obat, di mana Habib Saleh dahulu, saking banyaknya tamu, sumur itu disiram dengan air zam-zam dan diludahi oleh Habib Saleh. Dan Habib Ja'far mengatakan bahwa ini adalah sumur obat. Nah, insya Allah nanti dengan izin Allah kita akan hidupkan kembali. Setuju? Kita akan berikan paralon supaya sumur obat ini dirasakan orang banyak. Beliau mampu mendengar benda-benda mati bertasbih, macam meja, macam gelas, buku, lantai, dinding, semua ada di antaranya nang bunyinya nyaring pada nang lain, biji korma. Lalu ditanya beliau, wahai biji korma, kenapa artinya pian ini bertasbih lebih nyaring daripada nang lain? Apa jawaban biji korma tersebut? Wahai Habib Ali, bahwasanya ulun ini adalah biji, anaknya biji korma yang pernah ditanam langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah setiap mau menurunkan bala itu pasti ngomong dulu sama kutub. Ibarat dulu zamannya Kanjeng Nabi Muhammad, ngomong dulu sama Nabi Muhammad. Namanya Nabi Soleh, Nabi Soleh kan setiap mau ngadab satu umat kan pasti apa? Ngabari dulu kan begitu. Nah, jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun adab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Tapi kalau kutub itu kesian, ya Allah, warga sini masih bisa diharapkan. Ibaratnya Semarang, Allah mau menurunkan sesuatu di Semarang, misalnya kutub, ya Allah, warga Semarang masih bisa diharapkan tobatnya. Terus saya yang nanggung. Makanya wali-wali kutub itu kan banyak yang penyakitnya parah. Contoh yang masyhur terakhir kali itu Habib niki, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asgaf. Sifatkan kepadaku bagaimana orang-orang di Tarim. Beliau menjawab, haula lil malaikati asbah. Mereka itu saya katakan kalau saya jujur lebih mirip malaikat daripada manusia. Saking rajinnya mereka beribadah kepada Allah. Syekh Abu Bakar bin Salim lagi dengar begitu sambil makan korma beliau. Terus beliau taruh, ya Rob, tumbuhin dong pohon kormanya. Tumbuh berbuah. Sering duduknya sama cucu Nabi, nanti Habib Abdullah, Habib Syakir, Habib Qasim, Habib Ahmad, dia panggil kita. Aneh kayaknya pernah lihat ente di dunia ya. Ente nggak pantas surga paling bawah, ayo ikut aneh bareng-bareng sama injit aneh Nabi besar Maulana Muhammad. 100 keluarga dari bangsa jin, 100 keluarga dari bangsa jin itu mendapatkan uluran tangannya Habib Muhammad Sohibul Mirbat. Wah, ini dermawannya kelewatan ini. Hah? Bukan pelitnya yang kelewatan, dermawannya kelewatan. Sampai bangsa jin dapat. Makanya kita ini punya teman dari bangsa jin. Hurafat ceritamu yang bisa terbang, padamkan api neraka, semua jadi tenang. Udara jadi emas, kilauan di angkasa, air bisa jadi bensin di kepala. Hurafat cerita hebat, bikin kita tersesat.